Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat saja bukan? Pada hari ini, Bu Paula akan melanjutkan tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, subtema 2, pertumbuhan dan perkembangan manusia PB3. Anak-anak, tentunya kamu masih ingat kan dengan gerakan kuat dan lemah tangan pada gerakan tari yang sudah dipelajari pada PB1? Nah, sekarang mari kita mencoba mempraktekkan gerakan tersebut sambil bernyanyi lagu tepuk tangan. Kalian bisa memperhatikan gerakan pada video berikut sambil menirukan dan bernyanyi. Mari kita coba kita praktekkan bersama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Ayo ulangi lagi bersama-sama. Tangan kanan, tangan kiri mempunyai jari. Direntangkan, dibengkokkan, putar pergelangan. Acung depan dilentikkan, ayo tepuk tangan. Bagaimana perasaanmu pada saat menari? Senang bukan? Dapatkah kamu mengikuti semua gerakan sesuai contoh yang diberikan? Tentunya untuk gerakan yang baik kalian harus banyak berlatih. Anak-anak, untuk dapat menari dengan baik, kamu perlu banyak berlatih. Menjaga pola makan juga penting agar badan tetap sehat, sehingga kalian dapat melakukan gerakan tari dengan baik. Makanan penting untuk kesehatan. Nah, sekarang apa contohnya makanan sehat itu? Kalian bisa melihat di layar, itu ada 5 gambar, yang mana gambar nomor 1 itu tampak ada nasi, sagu, jagung, ubi, yang mana disebut makanan pokok. Kemudian yang kedua tampak lauk pauk, yaitu telur, ada daging, ada ikan, tempe, tahu. Kemudian yang ketiga sayur-sayuran, ada brokoli, ada sawi. Kemudian yang keempat buah-buahan, dan yang kelima susu. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan bergizi. Bagaimana makanan yang menyehatkan dan bergizi itu? Yaitu makanan yang memenuhi syarat 4 sehat, 5 sempurna. Nah, sekarang apa saja yang termasuk makanan yang menyehatkan dan bergizi? Kalian bisa melihat yang pertama itu ada contoh makanan pokok. Apa saja atau gambar nomor 1? Ada nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Dari makanan pokok tersebut banyak mengandung karbohidrat. Kita lihat yang kedua, tampak di situ bermacam-macam lauk pauk. Ada apa saja? Nah, ada daging, ikan, tahu, tempe, telur. Lauk pauk banyak mengandung protein.
Nah, anak-anak, protein dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama protein nabati. Apa toh protein nabati itu? Protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya tahu dan tempe. Kemudian yang kedua, protein hewani. Apa toh protein hewani itu? Protein yang berasal dari hewan. Contohnya daging, ikan, telur, susu. Nah, sekarang yang ketiga yaitu sayur-sayuran. Apa saja itu? Kangkung, ada bayam, ada wortel, ada buncis, ada brokoli. Sayur-sayuran banyak mengandung vitamin. Makanya anak-anak, kalian harus suka banyak makan sayur karena sayur banyak mengandung vitamin biar badan kita tetap sehat dan kuat. Nah, sekarang yang keempat, tampak bermacam-macam buah. Contohnya itu ada jeruk, apel, pisang, nanas, dan anggur. Buah-buahan juga banyak mengandung vitamin. Misalkan dalam jeruk mengandung vitamin C, pepaya mengandung vitamin A yang baik untuk mata. Jadi, selain sayur-sayuran, kalian juga harus banyak makan buah. Kemudian yang kelima yaitu susu. Kalian tentunya suka toh minum susu. Nah, susu bisa diambil dari sapi ataupun susu kambing. Susu juga mengandung mineral. Nah, kalian tentunya sudah tahu toh macam-macam makanan yang menyehatkan dan bergizi. Jagalah makanan yang kita makan agar selalu bersih dan menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Nah, sekarang kalian bisa mengamati gambar makanan berikut ini. Nanti kalian akan beri tanda centang pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari atau memberi tanda silang pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali atau bahkan dihindari. Kalian juga bisa menulis alasannya pada tempat yang tersedia. Nah, Bupala beri contoh gambar buah-buahan. Itu tampak buah pepaya, ada pisang, ada rambutan, ada mangga. Sekarang buah-buahan apa sebaiknya dimakan setiap hari? Ya, jadi dicentang. Mengapa kok buah-buahan harus dimakan setiap hari? Buah-buahan sebaiknya dimakan setiap hari karena banyak mengandung vitamin. Seperti tadi Bu Paula sudah menjelaskan, banyak vitamin yang terkandung dalam buah-buahan. Nah, sekarang kalian bisa mencoba untuk makanan-makanan yang lainnya. Itu ada gambar permen. Nah, permen apakah sebaiknya dimakan setiap hari? Nah, itu juga ada gambar es krim. Tentunya kalian suka minum es krim loh. Nah, apakah es krim juga perlu sebaiknya dimakan setiap hari? Kalian juga bisa mencoba mengerjakan contoh-contoh yang lain. Kalian bisa menulis di buku diktat tema dengan menggunakan pensil. Ada coklat, kemudian susu, lauk pauk. Apakah semua gambar-gambar tersebut, makanan-makanan tersebut sebaiknya dimakan setiap hari atau perlu dihindari? Kalian bisa menuliskan juga alasannya. Nah, anak-anak,
kita sudah belajar makanan yang menyehatkan dan bergizi. Salah satunya buah-buahan. Untuk menghasilkan ribuan buah dalam masa panen, biasanya petani melakukan perkembangbiakan buatan dengan cara pencangkokan. Ini Bu Paula memberi contoh. Melalui kegiatan pencangkokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Kita bisa menghitung. Panen pertama menghasilkan 3.400. Nah, kemudian panen kedua 3.400. Jadi ketika panen pertama menghasilkan 3.400 buah. Panen kedua menghasilkan 3.400 buah. Nah, dalam 2 kali panen berapa jumlahnya? Nah, kita hitung 3.400 ditambah 3.400. Hasilnya 6.800. Jadi, jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen yaitu 6.800 buah. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah jelas? Nah, anak-anak, kalian hari ini sudah belajar tentang gerak tari sambil bernyanyi tepuk tangan, kemudian makanan 4 sehat 5 sempurna yang terdiri dari apa saja, dan menyelesaikan soal cerita dalam penjumlahan. Sekarang, mengerjakan soal-soal berikut. Kerjakan dengan teliti dan rapi di buku catatan kalian. Dijawab, soal ditulis dan dijawab. Untuk soal nomor 8, kalian mengerjakan soal cerita dari buku tema halaman 74 dan 75 nomor A dan B. Dengan cara bersusun pendek seperti contohnya Bu Paula tadi dan jawab jadi. Selamat mengerjakan, jangan lupa tetap menjaga kesehatan dan banyak berdoa. Tuhan memberkati. Sampai jumpa dalam pembelajaran berikutnya.